Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil review saya dari paper untuk image processing yang saya pilih, yaitu Region of Interest, Specific Loss Functions, Improved T2 Quantification with Ultrafast T2 Mapping MRI Sequences in Knee, Hip, and Lumbar Spine. Yang mana tujuannya sebenarnya adalah dia untuk memberikan hasil yang lebih maksimal dari deteksi atau sorry dari diagnosis penyakit yang diambil dari MRI, yang mana mereka mengambil tiga jenis data MRI, yaitu di lutut, di pinggul, serta di tulang belakang bagian bawah, yaitu atau lumbal. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi tujuan penelitiannya sendiri adalah dia menggunakan deep learning untuk mencari fitur-fitur yang bisa digunakan untuk diagnosis eh, penyakit dari MRI yang telah digunakan. Nah, untuk mereka sendiri itu lebih fokus ke metode post processing, yakni dengan recurrent unit, dengan harapan hasil yang akurat dan cepat tanpa menghilangkan fitur-fitur yang kecil, karena biasanya fitur-fitur yang kecil inilah yang dianggap penting untuk didiagnosis seperti itu. Oke, metodologinya saya kelompokkan menjadi empat. Yang pertama ada pengumpulan data, training pipeline deep learning, T2 fitting dan undersampling, serta eksperimen dan evaluasi. Oke, jadi untuk datanya sendiri itu dia diambil dari MAPSS, lutut, pinggul, serta tulang belakang bagian bawah atau lumbal yang didapat dari scan pasien di Universitas California San Francisco. Yang mana dengan jumlah seperti ini. Jadi jumlah pasiennya ada 244 untuk lutut, jumlah scan 446. Kenapa jumlah scannya lebih banyak? Karena biasanya mereka antara ngecek lagi atau mereka ngecek apa lutut bagian kanan seperti itu dan lain sebagainya ya intinya. Next. Oke, untuk T2 fitting dan undersampling spasial, jadi T2 fitting itu T2 ini salah satu ini ya, nilai dalam untuk melihat ini MRI untuk supaya MRI ini bisa didiagnosis. Nah, citra T2 itu berbobot untuk setiap potongan citra, kemudian nanti didaftarkan untuk dicocokkan dengan waktu echo sebanyak 0 menggunakan algoritma 3D Rigid Registration dengan kriteria informasi timbal balik yang dinormalisasi. Nah, nantinya citra T2 ini dilakukan penyesuaian atau dilakukan fitting lagi dengan metode Leavenworth-Marquardt yang menghasilkan peta T2. Nah, yang selanjutnya, sorry, sebelahnya harusnya undersampling, di mana undersampling ini citra T2 tadi yang telah dilakukan fitting itu ditransformasikan dengan Fourier dan dilakukan undersampling dengan pola undersampling bobot tengah Poisson disk yang memberikan distribusi acak namun terpusat. Oke, kita masuk ke deep learning-nya, di mana dia mentraining pipeline-nya. Penelitian, maaf, oke. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode recurrent unit seperti yang sudah saya sampaikan, di mana ini itu merupakan gabungan atau kombinasi dari jaringan unit itu sendiri sama RNN. Nah, citra yang telah di undersampling tadi selanjutnya dimasukkan ke dalam jaringan deep learning, di mana jaringan ini berisi jaringan recurrent awal. Koneksi residual menghubungkan gambar input dengan keluaran atau output dari pemrosesan. Nah, output ini nantinya digunakan untuk hasil memprediksi dari peta T2 tadi. Gitu. Nah, fungsi loss itu juga digunakan untuk mempertahankan akurasi, tekstur gambar, detail, dan lain sebagainya dari T2 tadi. Terakhir, model diterapkan Adam Optimizer
dengan hyperparameter yang dioptimalkan atau parameter tuning melalui pencarian acak terbatas. Nah, nanti seluruh data MRI digunakan dan diaugmentasi untuk memperkuat pelatihan karena seperti yang dilihat sebenarnya masih cukup sedikit ya. Ada beberapa yang sedikit termasuk yang untuk lumbal itu karena masih under 30 pasti dilakukan augmentasi untuk memperkuat pemrosesan model. Nah, selain melakukan hal itu tadi atau deep learning dan lain sebagainya, mereka juga melakukan eksperimen dan evaluasi di sini, di mana eksperimennya yang pertama mereka melakukan ablation study. Ablation study ini digunakan untuk memahami kontribusi masing-masing komponen fungsi loss terhadap kinerja model. Nah, fungsi loss yang digunakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu L1 global, SSIM, dan lain sebagainya. Untuk evaluasi skemanya, mereka itu menggunakan 3 versi pipeline, yaitu pipeline lengkap, yang tanpa RNN serta tanpa parameter yang dikurangi karena di ablation tadi nanti mereka akan secara perlahan mengurangi parameter untuk mengetahui apakah parameter tersebut itu penting atau enggak gitu loh dengan melihat hasil evaluasi gitu. Nah, ini dibandingkan dengan metode rekonstruksi terbaru seperti Mantis dan Mantiscan. Lalu ada retensi nilai T2 di mana retensi pada T2 yang diprediksi terhadap ground truth dinilai dengan blend Altman analisis dan analisis distribusi nilai T2 menggunakan plot violin dan boxplot. Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM di sini digunakan untuk menilai retensi struktur dalam jaringan tubuh. Terakhir ada repeatability study dan penilaian data multi-coil, di mana di sini untuk menguji stabilitas model, dataset dipecah menjadi 2 tambahan split, yakni fold 2 dan 3. Nah, setiap split itu digunakan untuk memastikan bahwa setiap pasien hanya ada di satu set, antara di pelatihan, validasi, atau ada di tes. Gitu. Nah, pengujian ini dilakukan pada dataset mentah yang diambil dari case base dengan data multi-coil. Nah, ini untuk hasilnya bisa dilihat. Ini untuk perbandingan beta T2 yang diprediksi dengan metodologi spesifik ROI terhadap pendekatan sebelumnya. Nah, ini untuk yang telah dioptimalkan. Mereka akan melihat di sini. Ini yang kayak apa ya, fitur-fitur kecil yang dipertahankan. Jadi tujuan mereka itu supaya fitur-fitur kecilnya dipertahankan. Nah, di sini itu mereka untuk mempertahankan fitur-fitur kecil di sini supaya bisa lebih apa ya kayak supaya modelnya itu bisa lebih dipastikan jelas gitu untuk diagnosisnya. Karena di sini mungkin kayak nah di sini itu sedikit buram, tapi di sini lebih jelas. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk yang lumbal, yang tadi itu untuk pinggul sama lutut. Nah, hasil performanya sebagai berikut. Di mana performa model spesifik ROI dalam metrik standar dari R2 hingga R12 tampilkan pada gambar yang A. Ini yang bold, yang di bold atau dicetak tebal adalah mereka yang memiliki apa ya, performa terbaik. Gitu. Nah, yang B itu untuk menganalisis latensi tekstur pada pipeline tanpa RNN dan full model. Interclass correlation, coefficient atau ECC dari metrik berbasis Gray level occurrence. Nah, intinya apa? Intinya dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa penggunaan jaringan deep learning berbasis recurrent unit dan loss function berbasis ROI, region of interest, itu digunakan untuk mempercepat pemetaan T2 menggunakan metode MAPS, MHPSS pada lutut, pinggul, dan tulang belakang. Pipeline yang dikembangkan menunjukkan retensi nilai T2 itu yang baik, yang paling baik itu dengan nilai R sampai sama dengan 10 gitu. Nah, terutama pada lutut dan pinggul dengan menjaga tekstur yang halus dan tajam. Ablation studi yang digunakan itu menunjukkan bahwa pipeline dengan loss specific ROI mengurangi kesalahan kuantifikasi T2 dan lebih akurat dalam memprediksi pola lokal nilai T2 pada ROI.
terutama pada dataset besar seperti lutut dan pinggul. Nah, penelitian ini juga memiliki keterbatasan tentunya, seperti yang dilihat sebelumnya pada kurangnya dataset dan kesalahan kuantifikasi pada lumbar spine lebih tinggi karena artefak pernafasan dan jumlah slice yang lebih sedikit dibandingkan lutut dan pinggul. Nah, pipeline juga menunjukkan potensi dalam mempercepat CMRI untuk anatomi tertentu. Terakhir, evaluasi retensi tekstur berbasis GLCM yang digunakan itu memberikan wawasan baru dibandingkan metrik standar seperti SSIM dan NRMSE yang memungkinkan penilaian performa model yang lebih intuitif. Nah, ini sumber yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.